Ada satu kondisi yang paling bikin bingung kicau mania murai batu. Burung sudah emosi, terpantau main ekor, badan singset, durasinya juga sudah main full. Tapi pas naik di gantangan, yang keluar cuma ngugluk saja. Materinya ada, tapi ala kadarnya. Materinya seperti ditahan. Nggak seperti waktu masih di bawah atau pada saat di rumah, gonggongannya luar biasa. Dan yang paling parah, pemiliknya malah terus menambah EF, nambah kroto, nambah jangkrik. Padahal masalah utamanya bukan di situ. Masalah ini sebenarnya sangat sepele. Kalian cuma kurang jeli dalam pengamatan saja. Nah, kalau murai batu kalian pernah seperti ini, berarti ada settingan yang salah. Dan di video ini kita akan bahas satu persatu penyebabnya. Halo, apa kabar sahabat kicau mania murai batu? Jumpa lagi bersama saya Giova di channel Giova Bird Farm. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang murai batu yang sudah emosi tetapi masih ngugluk di gantangan ya teman-teman. Nah, ini sering sekali terjadi terutama untuk teman-teman pemula yang merasa burungnya di rumah sudah bagus tetapi pas ketemu lawan malah tidak mau bongkar materi. Nah, ikuti terus video ini sampai selesai agar kalian tidak salah mendapatkan informasi dari channel ini. Oke teman-teman, terima kasih yang masih stay di video ini ya teman-teman. Dan mohon maaf sebelumnya ya teman-teman, kalau komentar kalian belum semuanya kami respon karena memang semakin hari komentar itu semakin menumpuk. Nah, oke teman-teman, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Saya doakan kalian murah rezeki dan juga dimudahkan dalam segala urusannya. Nah teman-teman, kalau kita lihat di lapangan, banyak sekali murai batu yang sebenarnya sudah ada emosinya. Sudah terpantau main ekor, ngeplay, badan singset, respon juga cepat. Bahkan durasi mainnya juga full. Tetapi yang keluar cuma suara ngukluk, ngukluk dan ngukluk lagi. Dan hanya sesekali saja keluar materinya. Nah, ini yang sering membuat pemilik burung menjadi bingung. Padahal burung saya sudah emosi. Dan justru itu masalahnya ya teman-teman. Emosi itu belum tentu sama dengan siap bongkar materi. Karena burung yang siap tarung belum tentu siap kerja maksimal. Nah, penyebab pertama yang paling sering terjadi adalah burung terlalu kenyang. Ini fakta yang sering tidak dipahami ya teman-teman. Karena banyak pemula yang berpikir semakin banyak EF semakin bagus juga kerjanya. Padahal tidak semua karakter murai batu cocok untuk disetting kenyang. Nah, bagaimana cara menyiasatinya? Teman-teman coba tes dulu di rumah ataupun kita track dulu dengan sesama penghobi. Coba kasih makan yang kenyang. Nah, setelah dikasih makan kenyang, 1 jam kemudian teman-teman track apakah sama hasilnya ketika digantang atau sebaliknya. Ada juga burung yang kenyang malah semakin baik kinerjanya. Nah, ada tipe burung yang kalau terlalu kenyang malah emosinya seperti setengah kopling. Nah, ini yang sering terjadi di lapangan ya atau di gantangan. Ketemu lawan tapi malas nyerang, kayak biasa aja. Kayak merasa, ih apaan sih lo? Gua kan lagi kenyang, ngapain lu? Gitu kan. Akhirnya yang keluar cuma ngukluk saja. Dia itu sudah kehilangan jiwa fighternya ya teman-teman. Nah, biasanya ini terjadi karena pemberian EF yang terlalu berlebihan. Contohnya, hariannya 5 jangkrik. Ketika mendekati lomba langsung naik secara ekstrim. Ditambah kroto, tambah ulat, tambah cacing. Akhirnya burung terlalu nyaman dan tidak punya nafsu tarung. Nah, selanjutnya burung terlalu capek. Ini juga sering terjadi tetapi jarang disadari. Contohnya, di rumah terlalu sering saut-sautan dengan burung lain, atau terlalu sering ditempel, atau sebelum naik gantangan burung sudah bocor duluan. Akhirnya saat naik tenaganya habis. Nah,
teman-teman, untuk bongkar materi itu butuh tenaga yang besar. Apalagi materi kasar seperti besetan, cucak jenggot, cililin yang panjang, pelatuk, dan itu butuh power yang besar ya teman-teman. Kalau tenaga burung habis, yang keluar akhirnya cuma ngukluk. Karena ngukluk itu kalau diartikan seperti serangan ringan dan santai, dan dia tidak merasa terganggu dan terancam. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling fatal, yaitu salah setting EF. Ini penting sekali dipahami karena karakter murai batu itu berbeda-beda. Ada yang gampang emosi tapi susah birahi, ada yang gampang birahi tapi susah emosi. Nah, kalau karakter burung gampang birahi tapi kalian terus tambah kroto, maka yang naik malah birahinya, bukan emosinya. Akhirnya pas ketemu lawan, burung malah ngukluk karena birahi lebih tinggi dibanding emosi. Nah, ini yang sering bikin orang salah paham. Karena mereka melihat burungnya aktif, dikira siap tempur, padahal sebenarnya birahinya lagi naik. Nah teman-teman, karakter EF itu berbeda-beda, fungsinya berbeda-beda. Contohnya kroto. Kroto itu sifatnya cenderung adem, cocok untuk burung yang emosinya terlalu tinggi. Sedangkan ulat Hongkong cenderung panas, bisa menaikkan emosi dan birahi. Nah, jadi jangan asal ikut settingan orang lain, karena burung dia belum tentu sama dengan burung kalian. Yang harus ditiru itu cara observasinya, bukan mentah-mentah porsinya. Nah, ini juga jadi kesalahan yang paling fatal yang sering dilakukan pemula. Terlalu sering muter suara MP3, habis jemur dipancing, habis mandi dipancing, tiap hari dipancing. Awalnya memang kelihatan bagus, burung jadi bunyi, tapi lama-kelamaan sensitivitas mentalnya jadi turun karena burung terbiasa dengar suara lawan tetapi tidak ada wujudnya, tapi tidak ada visualnya. Dan akhirnya saat ketemu lawan asli di gantangan, burung malah jadi bingung. Dan akhirnya birahi naik tetapi emosinya tidak keluar penuh, dan hasil akhirnya ngukluk lagi. Nah, solusi terbaiknya bagaimana? Kalau memang mau ngetrek, cukup sebentar saja, 10-15 menit itu sudah cukup. Jangan langsung ditempel berjam-jam, karena itu bisa bikin mental burung cepet capek. Dan jangan terlalu sering pancing MP3, lebih bagus burung dijaga fokus rawatannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu settingan mandi. Teman-teman harus tahu, mandi itu bukan cuma buat bersih, tetapi juga untuk meredam birahi. Nah, biasanya burung yang ngukluk itu birahinya terlalu tinggi, emosinya ada tetapi kalah oleh birahinya. Dan salah satu penyebabnya karena mandi terlalu jauh dari jam lomba. Contohnya, kita main sore tapi mandinya pagi. Nah, itu terlalu lama jedanya, birahinya bisa naik lagi. Nah, untuk karakter burung yang gampang naik birahi, biasanya saya mandikan mepet dengan jam main. Misalnya naik jam 3 sore, berarti mandi sekitar jam 12 atau jam 1 siang, atau mendekati jam 3 sore lah. Kalau lokasi lomba jauh, ya mau tidak mau harus bawa keramba. Karena settingan murai batu itu memang butuh usaha, tidak bisa asal-asalan. Nah, teman-teman, dari semua yang kita bahas, masalah murai batu ngukluk di gantangan itu bukan cuma karena satu faktor saja, tapi dari gabungan masalah, yaitu dari masalah tenaga, birahi, emosi, mental, dan settingan perawatan. Dan juga yang paling penting adalah analisa kita. Nah, kita itu harus pintar-pintar, harus jeli menganalisa burung yang kita rawat. Maka kita akan lebih mudah untuk melihat di mana masalahnya, di mana kurangnya. Makanya jangan terlalu cepat menyalahkan burung. Kadang yang salah bukan burungnya, tetapi pola rawatan kita yang belum cocok dengan karakter burung tersebut. Karena setiap murai batu punya karakter yang berbeda-beda, dan tugas kita sebagai perawat adalah memahami karakter itu sendiri. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk penyebab murai batu yang sudah emosi tapi masih ngukluk di gantangan. Dan
Mungkin tips ini bisa membantu kalian untuk memperbaiki settingan rawatan harian murai batu kalian di rumah ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, khususnya kicau mania murai batu ya teman-teman. Jika kalian merasa video ini dapat bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like video ini dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain agar video ini dapat bermanfaat untuk kicau mania murai batu Nusantara. Dan juga like kalian ini sangat berharga untuk channel ini ya teman-teman, agar channel ini semakin berkembang dan juga video ini akan lebih mudah dicari untuk kicau mania murai batu Nusantara. Nah oke teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih, saya Giova. Salam kicau mania murai batu, salam sukses untuk kita semua.